WEC atau World Endurance Championship untuk musim 2024 akhirnya memperkenalkan kategori baru yang disebut LMGT3. Kelas ini akan menjadi kategori utama balap GT dalam kejuaraan ini, dan hal ini cukup baru di dunia balap WEC. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas dan mengenal mengenai regulasi, entry, masa depan balapan, dan lebih banyak hal terkait LMGT3. Sebenarnya LMGT3 merupakan jawaban WEC terhadap masa depan balap GT di 24 jam Le Mans dan balapan ketahanan besar lainnya. Kategori ini akan menggantikan kelas GT sebelumnya dalam WEC yang dikenal sebagai LMGTE Pro dan LMGTM yang menggunakan regulasi Grand Touring Endurance atau GTE. Kategori baru ini beralih dari regulasi GTE ke regulasi GT3 mulai tahun 2024. Artinya, mobil-mobil seperti Porsche 911 RSR yang memiliki keindahan secara desain tidak akan tampil di grid untuk tahun 2024. Namun sebagai gantinya, Porsche akan menggunakan mobil baru yang sesuai dengan regulasi GT3. Selain itu, balapan GT akan selalu menjadi bagian integral dari balap ketahanan, terutama di acara besar seperti 24 jam Le Mans, yang mana di balapan ini akan selalu ada era klasik regulasi GT1, di mana pabrikan seperti Corvette dan Aston Martin bersaing untuk supremasi. Kemudian selain regulasi GT1 ada juga regulasi LMGTE, yang mana regulasi inilah yang memberikan beberapa tontonan balapan GT terbaik yang pernah ada. Sebagai contoh, di bawah regulasi ini pernah terjadi pertarungan konsisten dari berbagai mobil di 24 jam of Le Mans pada tahun 2019. Dan untuk perbedaan antara regulasi GTE dan GT3 cukup mencolok. Mobil GTE lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan dengan mobil GT3, meskipun keduanya didasarkan pada varian mobil jalan raya. Kenapa bisa begitu? Ya karena mobil GTE memiliki beberapa modifikasi seperti aerodinamika yang lebih baik dan ban yang lebih bagus dibandingkan mobil GT3. Namun ada batasan ketat yang harus diikuti oleh pabrikan dalam regulasi GTE. Sedangkan untuk regulasi GT3 sudah menjadi dasar kelas LMGT3 baru, yang mana kelas ini akan selalu menjadi lebih murah untuk diikuti daripada regulasi GTE. Kemudian selain dari harganya, mobil GT3 juga dibentuk lebih mendekati desain mobil jalan raya asli dan menggunakan lebih banyak komponen standar. Ya walaupun meskipun mobil GT3 memiliki batasan yang lebih sedikit daripada mobil GTE, tapi mobil tersebut tidak bisa kencang-kencang banget. Karena kelas GT3 ada yang namanya regulasi Balance of Performance atau BOP untuk menjaga persaingan yang seimbang. Kemudian selain itu, mobil GT3 juga dilengkapi dengan kontrol traksi dan sistem ABS, sedangkan mobil GTE tidak mengizinkan sistem ABS. Dengan peralihan dari regulasi GTE ke GT3 dianggap sebagai langkah yang tepat oleh WEC, karena regulasi GT3 akan memberikan kesempatan kepada tim-tim pelanggan untuk menjalankan mobil-mobil pabrikan, memberikan persaingan yang lebih ketat dan cara yang lebih mudah untuk berpartisipasi. Kita ambil contoh seberapa bagus regulasi ini. Di kejuaraan IMSA WeatherTech Sport Car Championship telah berhasil mengadopsi regulasi GT3, dan hal ini terbukti sukses dengan banyaknya mobil GT3 di grid, termasuk 11 pabrikan yang berpartisipasi pada tahun 2024. Dengan hasil yang positif ini tentu saja akan menjadi indikasi positif bagi WEC bahwa perubahan ke regulasi GT3 juga dapat sukses. Dan kita mungkin akan semakin bersemangat untuk mengetahui apa yang akan terjadi di kejuaraan ini karena kemungkinan besar akan semakin seru. Kemudian setelah adanya perubahan regulasi, musim belum dimulai aja hasil positifnya udah terlihat nih. Karena jika kita melihat daftar peserta LMGT3 untuk musim perdana WEC 2024 sangat menarik, yang mana akan ada 9 pabrikan yang akan ambil bagian. Ini tentu aja lebih banyak daripada seluruh masa kejayaan kelas LMGT3. Ferrari, Porsche, BMW, Aston Martin, Ford, McLaren, Corvette, Lexus, dan Lamborghini akan bersaing di kelas ini. Dan akan ada 18 entry yang telah dikonfirmasi termasuk tim-tim sukses seperti Manti Racing, Proton Competition, AF Corsa, dan WRT Racing. Meskipun demikian, namun ada kekecewaan untuk musim 2024 ini karena Audi dan Mercedes yang awalnya tertarik untuk memasuki kejuaraan ini, mereka tidak diperbolehkan berpartisipasi penuh waktu pada tahun 2024. Namun ada harapan bahwa keduanya akan bergabung pada tahun 2025. Dan akibat minat yang besar terhadap kategori baru ini dan kelas hypercar, WEC harus menghapus kelas LMP2. Kemudian dengan regulasi baru ini, WEC hanya akan mengizinkan 2 mobil per produsen di kelas LMGT3. Dengan adanya perubahan ini, menurut banyak orang, keputusan WEC untuk beralih ke regulasi GT3 adalah langkah yang tepat. Ya meskipun kelas LMGTE menyajikan beberapa balapan terbaik dalam kejuaraan, namun pada akhirnya semua harus berubah untuk mengikuti zaman. Dan dengan regulasi baru, LMGT3 seharusnya akan memberikan balapan yang lebih ketat, cara masuk yang lebih baik, dan batasan yang lebih sedikit dalam regulasi. Kenapa? Ya karena kategori ini sudah menarik perhatian begitu banyak produsen di seluruh dunia. Dan kita semua yakin akan ada hal besar dari sini. Dan pada akhirnya yang kita inginkan adalah menyaksikan beberapa balap GT terbaik di planet ini dengan keterlibatan produsen terbaik.
Bagaimana nih menurut kalian? Akankah kelas baru ini akan sukses? Dan apakah ini langkah yang tepat oleh WEC untuk beralih dari regulasi GTE yang lama? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.